Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2, pengelolaan sumber daya pertambangan. Ada next. Yang pertama, Aldo Roshid Fikri, Cica Kusmoyo, Krisa Nitalia Zona M, Lutfia Aprilia, Novianti, Reni Kusuma, Rizka Veronica, Wahyunisa, dan Kartika. Next. Baiklah, teman-teman, silakan disimak presentasi kami dan pengertian yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama kita di sini masuk di dalam pengertian pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup. Pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi yang pertama kebijakan penataan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengembangan, yang keempat pemeliharaan, yang kelima pemulihan, yang keenam pengawasan, dan yang ketujuh pengendalian lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk yang pertama itu kebijakan penataan. Terkait dengan kebijakan penataan dalam hal kaitannya dengan pengolahan sumber daya alam atau pengolahan lingkungan hidup adalah agar terwujudnya penataan lingkungan dalam hal terselenggarakannya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Juga terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lingkungan dan kawasan budaya, agar tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Kemudian untuk yang pemanfaatan, di sini pemanfaatan berarti pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya untuk yang pengembangan, terkait dengan yang pengembangan, di sini saya akan jelaskan, untuk pengembangan lingkungan sendiri adalah suatu upaya dalam hal menata lingkungan di suatu kawasan tertentu untuk menjadikan suatu lingkungan tersebut menjadi lestari dan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan melihat dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian yang keempat yaitu pemeliharaan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal pemeliharaan atau pelestarian itu harus terus terjaga agar ke depannya lingkungan itu bisa menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baiklah. Sebelum masuk ke karakteristik, di lanjutan bagian Aldo tadi itu meliputi pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama itu terkait pemulihan, di mana upaya atau tindakan ini untuk memperbaiki kualitas dari lingkungan hidup sendiri yang tercemar atau dari kerusakan agar kembali pada keadaan semula, yang dimana sesuai untuk daya dukung, daya tampung, beserta daya produktivitas lingkungan atau alih fungsi untuk pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber daya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya itu pengawasan, di mana pengawasan penataan lingkungan hidup ini merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai mana atau sejauh mana tingkat ketaatan para pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Jadi kita lihat bagaimana
ketaatan para pengusaha ataupun para pengerja ataupun yang sedang mempunyai proyek dalam melakukan proyeknya saat proyek yang dilakukan ini terjun langsung ke dalam lingkungan. Yang terakhir, pengendalian lingkungan hidup, di mana pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan ini dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana akibat dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini meliputi ataupun pengendalian ini meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian yang dilakukan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next ya. Selanjutnya yaitu karakteristik kegiatan pertambangan. Yang pertama pastinya berada di sumber daya tak terbarukan. Kenapa dikasih seperti itu? Apabila sudah diambil dan dikeruk, dia membutuhkan waktu regenerasi lebih lama. Dia membutuhkan waktu pulih lebih lama. Atau bumi membutuhkan waktu untuk pembuatan secara alami lebih lama. Tetapi sedangkan proses pengambilannya sangat cepat. Contohnya saya dalam minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Jadi pemakaiannya sangat cepat, sedangkan regenerasinya sangat lama. Jadi apabila sumber daya tersebut regenerasinya sangat lama dan pemakaiannya sangat cepat, maka dikategorikan sebagai sumber daya tak terbarukan. Yang ketiga, dapat difungsikan sebagai penggerak pembangunan. Jadi hasil dari pertambangan tersebut dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan. Keempat, padat modal dan teknologi. Jadi kita ketahui dalam kegiatan pertambangan ini pasti membutuhkan modal yang sangat besar dan teknologi tertentu. Terakhir, resiko finansial sangat besar. Jadi salah satu dalam sisi keuangan yang sangat mempengaruhi faktor finansial ini, contohnya itu pasar modal. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Ini ada kegiatan pertambangan. Yang pertama ada eksplorasi. Eksplorasi tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari suatu wilayah yang berpotensi menghasilkan sumber daya alam tertentu. Biasanya eksplorasi ini merupakan bentuk tindakan lanjut dan kajian mendalam dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ada pembukaan lahan. Jadi pertambangan memang gencar dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Salah satunya proses pembukaan lahan. Sebelum melakukan pembukaan lahan dalam proses pertambangan, tentu dibutuhkan proses perizinan yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan pertambangan. Dalam kepengurusan perizinan, dalam membuka lahan baru, perlu dilakukan studi kelayakan, diantaranya adalah kelayakan lingkungan hidup dan memproses analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk menjamin jika lingkungan sekitar itu akan tetap terjaga sekalipun penambangan itu dilakukan. Setelah itu ada tahap yang namanya land clearing, itu merupakan proses pembebasan hutan untuk disiapkan menjadi area pertambangan yang baru. Dalam proses ini baru bisa dilakukan ketika kita sudah mengantongi izin dari pemerintah tadi. Dalam prosesnya juga berupa pemotongan pepohonan di sekitar area, pembalutan habis hingga akarnya, serta pembakaran hutan. Namun juga perlu memperhatikan kondisi tanah sebelum dilakukan pembakaran dan melakukan penebangan, agar tetap menjaga lingkungan pembakaran dan agar tetap menghindarkan dampak buruk bagi warga sekitar. Yang ketiga ada pengupasan tanah penutup. Yang keempat ada penggalian bahan tambang. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha, pengambilan mineral dalam bentuk alami, yaitu padat misalnya ada batu bara dan biji logam. Yang cair ada minyak bumi, dan yang gas ada gas alam.
Kegiatan ini dapat dilakukan dengan metode yang berbeda seperti pertambangan dan penggalian yang dilakukan di permukaan tanah atau di bawah tanah, pengoperasian sumur pertambangan, penambangan di dasar laut, dan lain-lain. Kategori ini juga mencakup kegiatan tambahan untuk penyiapan barang tambang dan galian mentah untuk dipasarkan seperti pemecahan, pengasahan, pembersihan, pengeringan, sortasi, pencairan gas alam, dan aglomerasi bahan bakar padat. Selanjutnya ada yang kelima, ada pengoperasian sarana penunjang. Di sini fasilitas yang harus ada di tambang emas itu terbagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu yang pertama, fasilitas utama, yaitu merupakan segala sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pertambangan, mulai dari perizinan, operasi menambang, pengolahan, sampai pemurnian. Yang kedua ada fasilitas pendukung. Itu merupakan segala sarana dan prasarana yang menunjang fungsi fasilitas utama untuk mendukung kelancaran kegiatan pertambangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Terus ada yang keenam, yaitu pengangkutan atau penghafalan. Nah, pengangkutan ini mulai dari dia yang biasa kita dibawa sama alat berat, truk contohnya tuh, terus sampai ke dikirim melalui kapal. Nah, di sini tambang nih kan ada dibagi menjadi 3, yaitu tambang terbuka. Tambang terbuka ini adalah kegiatan yang penambangan bahan galian yang berhubungan langsung dengan udara luar. Terdapat tahapan umum dalam kegiatan penambangan terbuka, yaitu pembersihan lahan. Nah, terus yang kedua, tambang bawah tanah. Nah, tambang bawah tanah ini adalah tambang yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Maksud udara luar nih kayak daratannya kayak gitu. Nah, terus seperti itu contohnya pembuatan jalan umum, pemasangan penyangga, pembuatan lubang maju untuk produksi, ventilasi, dan drainase. Terus yang ketiga, tambang bawah air adalah metode penambangan di bawah air yang dilakukan untuk endapan bahan galian dan dalam peralatan utama penambangan bawah air ialah kapal keruk. Terus yang ketujuh, pengolahan atau pemurnian. Pengolahan di sini adalah bahan galian yang sudah selesai ditambang, yang tadi itu pengangkutan itu kan sudah selesai itu barulah diolah lagi. Pada umumnya harus diolah terlebih dahulu di tempat pengolahan. Hal ini disebabkan antara lain adalah tercampurnya pengotor bahan bersama bahan galian, perlunya spesifikasi tertentu untuk dipasarkan. Serta kalau tidak diolah, maka harga penjualannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sudah diolah. Selain itu, bahan galian perlu diolah agar dapat mengurangi volume dan ongkos angkut. Peningkatkan nilai tambah bahan galian dan untuk reduksi senyawa kimia yang tidak dikehendaki pabrik peleburan. Cara pengolahan sendiri itu secara garis besar dapat dibagi atas pengolahan secara fisik dan kimia tanpa ekstraksi mental, dan pengolahan secara fisik dan kimia dan ekstraksi mental ialah pengolahan bahan galian dengan cara memberikan perlakuan fisika seperti peremukan, pengerusan, pencucian, pengeringan, dan pembakaran. Contohnya nih, seperti pencucian batu bara. Pengolahan secara fisika dan kimia tanpa ekstraksi mental, yaitu pengolahan dengan cara fisik tanpa adanya proses konsentrasi dan ekstraksi mental. Contohnya seperti pengolahan batu bara secara rendah menggunakan reaksi kimia. Pengolahan bahan galian secara fisika dan kimia ini merupakan seperti pengolahan logam mulia dan juga logam dasar. Terus penimbunan ini tuh hasil dari galiannya tuh ya ditimbun seperti itu untuk menjaga kerak bumi itu tetap rata.
terus pemberhentian atau penutupan kegiatan untuk merehabilitasi kegiatan lingkungan yang rusak akibat penambangannya. Nah, dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Perlu dilakukan karena penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia, dan biologis, seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran debu, getaran, pola vegetasi, dan habitat fauna, dan sebagainya. Perubahan ini harus dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan seperti erosi, sedimentasi, drainase yang buruk, masuknya gulma atau hama, pencemaran air, permukaan air oleh bahan beracun yang lainnya. Nah, untuk reklamasi tersendiri ini ada 2 kegiatan, yaitu pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang tergantung ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, yang selanjutnya itu ada isu persoalan sumber daya alam, yaitu energi yang tidak terbarukan. Sebagian besar sumber daya alam yang menjadi fokus dalam dunia pertambangan adalah sumber daya yang tidak terbarukan. Hal ini menjadi poin tersendiri terhadap dinamika industri pertambangan, bahwa selain menjadikan energi tersebut sebagai sumber profit dan pendapatan, tetapi harus mampu untuk menemukan sumber energi pengganti ketika sumber energi tersebut mulai mencapai batas akhir. Karena memang belum ditemukan energi daur ulang yang mampu untuk menghasilkan mineral seperti emas, nikel, dan lain-lain selain melalui metode pertambangan. Nah, ini kenapa energi itu tidak bisa terbarukan, sudah dijelaskan oleh Saudari Novi tadi, karena jika laju regenerasi sumber daya alam tersebut lebih lambat dengan laju pemakaiannya, maka sumber daya alam tersebut akan dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti yang kita tahu, yaitu misalnya contoh ini ada pertambangan batu bara. Batu bara itu kan digunakan sebagai sumber daya pembangkit listrik. Kita tahu itu pemakaiannya tiap hari meningkat. Padahal untuk melakukan regenerasi itu membutuhkan waktu berjuta-juta tahun lamanya. Seperti itu. Next ya. Selanjutnya, metode biorehab memulihkan lahan bekas pertambangan. Metode biorehab atau bioremediasi diawali pada 2 bulan pertama yang berfokus ke pembenahan dan aplikasi biorehab di lahan yang akan direklamasi. Selanjutnya, menanam fast-growing species berupa sangon dan jabon sebagai tanaman perintis. Lalu, tanaman penutup tanah, legume cover crop atau LCC. Setelah proses penataan lahan, aplikasi biorehab dan penanaman tanaman perintis berikut, tanaman penutup tanah yang membutuhkan waktu 4 bulan, barulah masuk ke fase pemeliharaan tanaman. Titik krusial dari proses reklamasi pasca tambang dengan metode biorehab terletak pada proses penataan, penyiapan, dan perlakuan pada lahan sebelum ditanami tumbuhan. Aktivitas penambangan yang merusak lapisan tanah atau topsoil menyisakan subsoil yang tidak subur dan minim unsur hara, sehingga metode biorehab menjawab permasalahan tersebut dengan mengembalikan unsur hara tanah melalui penggayaan mikroorganisme pada tanah. Dengan begitu, tanah yang sudah menerima aplikasi biorehab akan layak untuk ditumbuhi tanaman di atasnya. Selanjutnya.
Metode ini telah diaplikasikan juga di beberapa lahan kritis berskolam taling tambang timah di Kabupaten Bintang dan Linggah Kepulauan Riau. Hasilnya berhasil di merevegetasi lahan yang tadinya sudah mati. Harapannya, metode ini dapat menjadi solusi bagi setiap perusahaan tambang yang seringkali kesulitan dalam mempersiapkan lahan kritis bekas tambang untuk direklamasi. Dengan reklamasi yang tepat, maka dampak kerusakan lingkungan yang bisa dikurangi dan saat yang sama, lahan yang ditinggalkan setelah pertambangan akan kembali fungsinya sebagai lahan yang layak untuk dapat ditanami kembali oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan komunikasi yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, Oke, selanjutnya dasar hukum. Berdasarkan pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Setiap orang yang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang dan atau penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya. Undang-undang ini telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100%, serta pemberian sanksi bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Isu hukum pertambangan. Dalam aturan sendiri sudah jelas pengaturan tentang reklamasi, sedangkan pada fakta lapangannya masih banyak lahan bekas pertambangan yang tidak direklamasi. Bahkan ada beberapa kasus sampai menelan korban jiwa tanpa adanya tanggung jawab yang jelas oleh pemerintah. Pertambangan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tambang minyak bumi, tambang batu bara, dan tambang emas. Tambang minyak bumi merupakan salah satu kekayaan tambang utama yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa minyak bumi ini memegang peran yang sangat besar dalam pemanfaatannya, sehingga tambang minyak bumi ini memiliki nilai yang sangat ekonomis. Di Indonesia, tambang minyak bumi dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Sebut saja seperti di daerah Riau, Muara Enim, Wonokromo, Blok Cepu di Cilacap, serta ada di Tarakan dan beberapa wilayah lainnya. Yang kedua, tambang batu bara. Tambang kedua yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia adalah batu bara. Batu bara juga menjadi satu tambang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Batu bara ini diolah untuk menciptakan energi listrik dan juga panas. Bahkan dalam pengoperasian pembangkit listrik, batu bara sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar untuk pengoperasian pembangkit listrik. Seperti halnya minyak bumi, tambang batu bara juga banyak ditemukan di beberapa wilayah Indonesia dari sisi timur hingga ke barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krisa.
Selanjutnya, tambang emas. Ketika berbicara mengenai bahan tambang, tentu emas tak boleh luput dari pokok pembicaraan. Selain jenis barang tambang yang sudah disebutkan di atas, emas juga menduduki posisi barang tambang dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Emas dikenal sebagai logam yang mulia dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Bahkan, emas juga telah digunakan sebagai satu mata uang sejak zaman dahulu. Di Indonesia, ada beberapa wilayah lokasi tambang emas yang cukup terkenal. Salah satunya adalah yang berada di Papua. Namun, satu tambang emas lain juga memberi kontribusi emas dalam negeri adalah lokasi tambang emas Martabe yang ada di Sumatera. Satu perusahaan tambang yang ikut berperan dalam melakukan proses penambang dan pengelolaan barang tambang berupa emas batangan di lokasi ini adalah PT Agincorp Resource. Perusahaan ini merupakan perusahaan tambang yang bergerak di bidang eksplorasi dan juga pengelolaan emas dan perak. Lokasi usahanya memang di Pulau Sumatera, hanya saja untuk pengelolaan fungsi administratif yang lainnya semuanya dilakukan dengan berpusat di wilayah ibu kota, yaitu Jakarta. Selesai sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Karena waktu kita terbatas, sisa 5 menit, jadi saya membuka sesi pertanyaan. Untuk satu pertanyaan, dipersilahkan. Jadi bagaimana teman-teman? Atau kalau kalian ingin bertanya karena PC kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf, tinggal 1 menit. Usul aja mungkin bisa kita bisa masuk ke room kedua, jadi cukup untuk sesi tanya jawabnya karena ini bentar lagi habis sudah Zoom-nya. Gimana? Iya, bisa sekitar 20 menitan karena